warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Azhara Oktaviani dengan NIM A1C4190004 dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Nah, kali ini kita akan melaksanakan praktikum perkembangan hewan secara mandiri dengan judul praktikum Sistem Reproduksi Hewan Jantan dan Betina. Tujuan praktikum untuk mengenal bagian-bagian dan susunan sistem reproduksi internal maupun eksternal, serta memahami fungsinya. Setiap makhluk hidup memiliki masa hidupnya masing-masing. Nah, setelah masa hidupnya berakhir, maka ia akan mati. Untuk melestarikan spesiesnya, maka dibutuhkan suatu sistem yang dinamakan sistem reproduksi untuk memperbanyak keturunannya. Reproduksi sendiri dideskripsikan sebagai proses biologis yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan lebih banyak spesiesnya. Reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan juga reproduksi seksual. Reproduksi aseksual tidak memerlukan pembuahan oleh sel jantan, sementara reproduksi seksual membutuhkan gamet jantan untuk membuahi gamet betina. Yuk kita mulai praktikumnya. Alat dan bahan cek. Prosedur kerja. Masukkan ikan ke dalam larutan alkohol untuk membius ikannya. Nah, ini merupakan gonan jantan dari ikan nila, yaitu berupa sepasang testis. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan dari gonan ikan nila, yaitu dari jantan dan juga betina. Kalau jantan memiliki gonan berupa testis, yaitu sepasang testis. Kemudian kalau dari betinanya itu punya sepasang ovarium. Nih, bentuknya juga beda ya teman-teman. Spermatozoa yang berasal dari testis akan dialirkan ke saluran sperma atau vas deferens, kemudian menuju lubang urogenital. Lubang urogenital adalah lubang tempat bermuaranya saluran kelamin dan saluran kencing. Melalui lubang inilah spermatozoa akan dikeluarkan. Nah, letak dari saluran urogenital berhubungan dengan anus. Testis merupakan organ reproduksi internal pada ikan. Nah, biasanya testis itu berbentuk panjang ataupun longitudinal. Nah, kemudian dia itu biasanya berwarna putih. Fungsinya untuk menghasilkan sel sperma. Nah, ciri-ciri dari testis itu sendiri, yaitu yang pertama yaitu licin, kemudian kuat dan juga panjang. Nah, yang kedua, itu biasanya lebih kecil daripada ovarium. Warnanya putih kekuningan dan halus, kemudian beratnya bisa mencapai 12% dari berat tubuhnya. Nah, pada ikan betina memiliki gonan, yaitu sebagai organ reproduksinya, yaitu berupa sepasang ovarium. Nah, sepasang ovarium ini biasanya berbentuk longitudinal ataupun memanjang dan berwarna kekuningan pada saat matang. Tentunya memiliki fungsi untuk menghasilkan ovum ataupun sel telur. Ciri-ciri dari ovarium, yaitu dia itu berbentuk lonjong pada saat belum matang. Kemudian dia itu tergantung pada dorsal mesenterium. Kemudian bentuknya itu atau warnanya itu, dia itu akan berwarna putih ketika belum matang. Kemudian akan berwarna kekuningan setelah matang. Biasanya juga beratnya itu hampir 70% dari tubuhnya. Ikan dapat melakukan dua fertilisasi, yaitu fertilisasi internal dan juga fertilisasi eksternal. Nah, biasanya ikan yang melakukan fertilisasi secara internal itu termasuk dalam ikan jenis ovovivipar, yaitu bertelur dan juga beranak.
Nah, pada prosesnya yaitu ketika sel sperma akan masuk ke dalam ovum ataupun sel telur yang ada di dalam tubuh ikan betina. Nah, setelah sel telur dibuahi oleh sperma, maka akan dihasilkan zigot. Nah, contoh dari ikan yang melakukan fertilisasi secara internal ini yaitu ikan gupi dan juga ikan moli. Nah, namun sebagian besar ikan melakukan fertilisasi secara eksternal, yaitu terjadi di luar tubuh ikan betina. Nah, pada prosesnya yaitu ketika ovum ataupun sel telur tadi telah siap dibuahi, maka itu akan dikeluarkan oleh ikan betina tadi. Kemudian ikan jantan akan datang mendekati telur tadi, sehingga ikan jantan tersebut akan mengeluarkan spermatozoid. Nah, ketika ovum bertemu dengan spermatozoid, sehingga akan terjadilah fertilisasi ataupun pembuahan. Nah, ketika pembuahan itu terjadi, maka akan terbentuk zigot. Nah, zigot ini akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio ikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.